Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 4 Januari 2021. Bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada Senin 4 Januari 2020 ini adalah wajib mewartakan keselamatan. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas hari baru ini, di tahun yang baru ini. Layakan kami untuk memulai tahun baru ini dengan kebijaksanaan mendengarkan Dikau dan mematuhi Dikau. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita pakai untuk bermenung pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17 dan ayat 23 sampai 25. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan Injil kita hari ini terbagi dua. Yang pertama ayat 12 sampai 17. Dikatakan dengan jelas beberapa poin penting. Yang pertama, Yesus memulai pewartaan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ia menyingkir ke Galilea. Yang kedua, Yesus mulai mewartakan di Kapernaum, di tanah Sebulon dan Naftali, di tempat di mana orang paling dicap sebagai tempat maut, tempat yang dinaungi maut. Demikian dikatakan oleh Yesaya. Dan yang ketiga, Yesus mewartakan pertobatan di sana. Manusia bagi Yesus harus berubah dan harus bertransformasi seturut jalan Allah jika mereka ingin selamat. Dan pada bagian kedua, ayat 23 sampai 25, diceritakan Yesus melebarkan sayapnya setelah memulai pewartaannya di Kapernaum. Ia mewartakan di seluruh Galilea dengan mengajar, menyembuhkan orang yang sakit apapun, dan juga melepaskan banyak orang dari pengaruh dan gangguan roh-roh jahat. Pesannya sangat jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yakni, satu, manusia beriman
wajib mewartakan. Inilah tanda kebaruan kita. Kita dipanggil untuk mewartakan Injil. Injil adalah kabar gembira. Kabar gembira itu dibagikan dan diberikan oleh Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Dan Ia mau mentransformasi kegelapan dunia, kegelapan hidup manusia menjadi terang keselamatan. Yang kedua, pewartaan dimulai dengan merubah diri, termasuk merubah cara berkata-kata. Tetapi paradigma diri yang berubah akan membuat seluruh kehadiran diri kita juga itu berubah. Inilah yang dikatakan pewartaan intra, pewartaan ke dalam, pewartaan kepada diri. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk mewartakan, berarti memperhatikan saudara kita yang paling kelam hidupnya. Inilah pewartaan ekstra atau pewartaan keluar. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, kita dipanggil juga untuk menyelamatkan hidup saudara-saudari kita, khususnya yang sungguh membutuhkan terang, mereka yang jauh dari terang. Semoga kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau menggugah kami dan mengingatkan kami akan tanggung jawab utama kami untuk mewartakan Dikau, Sang Terang dan Sang Jalan keselamatan. Semoga kami tekun melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan kami bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.